Selamat malam Sobat Sumeneb Press Club. Nah, kami sekarang lagi di salah satu kafe. Kebetulan kita duduk di sudut kafe. Ini adalah satu tempat yang biasanya orang untuk berefleksi, gitu ya. Karena ini bulan puasa, maka kita mungkin akan bincang-bincang sama Mas Hasan ke depan ini tentang apa hal-hal di bulan puasa ini yang sebenarnya begitu meriah ya. Karena kan ini bulan rahmat Mas, dan penuh hidayah ya. Ya, betul. Saya ingin mengawali refleksi kita tentang bulan puasa dan kepedulian sosial ini. Tadi sore saya membaca satu berita Mas, dikirimi teman gitu ya, bahwa ada geng motor bagi-bagi takjil. Nah, kan kalau kita selama ini kan melihat geng motor ini ya biasanya kebut-kebutan gitu ya, apalah dengan hal-hal yang buruk lah gitu. Ya. Tapi di bulan Ramadan ini ternyata mereka juga bagi-bagi takjil. Nah, kalau Mas Hasan sendiri punya pengalaman apa? Misal dengan persoalan, kan banyak biasanya ini tentang orang buka bersama, bagi-bagi takjil gitu ya, di bulan puasa ini. Jadi fenomena menarik mungkin Mas Syed. Ya. Karena kalau kita lihat lazimnya orang berbagi itu di bulan puasa biasanya orang-orang yang punya strata sosial lebih lah. Lebih ya. Ya. Jadi mereka biasanya kalau di Sumeneb itu kan ada pegawai negeri, ada pegawai-pegawai perusahaan tertentu lah yang punya penghasilan lebih. Jadi secara sosial mereka mungkin punya daya tarik ya untuk berbagi. Cuma kalau kita lihat fenomena itu, ada geng motor yang bagi-bagi takjil. Ini gejala yang agak sedikit keluar dari kelaziman. Ya. Karena seperti disampaikan Mas Syed itu, biasanya geng motor itu kan kebut-kebutan di jalan. Ya. Secara sosial mereka kan nggak dilihat lah Mas, bahkan dianggap sebagai negatif, ya. Gejala sosial yang bersifat negatif. Tetapi kalau mereka punya kesadaran untuk berbagi, tentu ini patut diapresiasi. Ini karena kalau anak-anak muda sekarang kan menyebutnya vibes ya Mas, vibes ya. Ya. Apa karena misal kan sudah banyak ya orang yang strata sosialnya tinggi, misal penghasilannya menengah ke atas gitu, berbagi di mana-mana ya. Terus yang kedua ya banyak komunitas-komunitas juga berbagi, sehingga suasana di bulan Ramadan ini kan seolah-olah di samping bulan berpuasa, misal bulan menahan diri gitu, karena suasana banyak orang ingin berbagi sehingga kelompok-kelompok yang selama ini di pinggiran termarginalkan akhirnya juga tergerak begitu ya. Ya, jadi mungkin seperti disampaikan Mas Syed, mereka kelompok-kelompok marginal seperti geng motor yang selama ini ada di pinggiran itu terbawa pengaruh Mas. Vibe-nya itu di samping mereka juga ingin menunjukkan eksistensinya, karena bagaimanapun mereka juga ingin diakui. Ya. Walaupun mereka geng motor, secara eksistensial juga mereka ingin dipandang keberadaan mereka. Jadi walaupun dalam tanda kutip mereka ikut-ikutan, tetapi ini gejala satu hal yang positif gitu ya. Ketika ini berlanjut, mungkin nanti mereka sampai kepada kesadaran tertentu yang bahkan mungkin tidak akan dimiliki oleh strata sosial di atas mereka. Iya. Betul. Jadi sebenarnya tentang kepedulian ini pada akhirnya bukan persoalan strata sosial ya, tapi persoalan kesadaran ya. Betul. Kesadaran. Jadi pada akhirnya bukan kalau misal ada kaum termarginal atau mungkin orang yang mungkin dalam pandangan kita itu anggaplah kaum yang
buruk gitu ya. Sebenarnya bisa saja karena lingkungannya yang juga membentuk mereka itu ya. Karena kalau sudah di bulan puasa, saat suasananya sudah baik, positif gitu ya, vibesnya ini adalah aura-aura aura-aura keberkahan gitu. Iya, Ternyata geng motor pun juga mau ikut gitu ya. Jadi iya, mungkin suasana-suasana positif ini yang mesti kita bangun ke depan gitu. iya, betul. Karena konstruksi sosial yang dibentuk oleh suatu momen, Mas, itu lebih banyak akan berpengaruh kepada setiap orang yang kebetulan ada di dalam itu. Hmm, Geng motor katakanlah mereka selama ini kan jauh dari hal-hal yang bersifat ibadah, ya, Mas. Tetapi ini hanya asumsi ya, sebenarnya. ya. Kita perlu meneliti keseharian mereka sebenarnya seperti apa, karena saya yakin walaupun mereka anggota geng motor, mereka pasti juga anak-anak sekolah, Ya, ya ya, anak sekolah yang bisa saja mereka menempuh pendidikan umum seperti SMP SMA, ya. mereka juga di madrasah. Di madrasah. Bisa, bisa saja mereka itu seolah geng motor cuma covernya ya, Betul. tampilannya gitu. Siapa tahu Iya. kalau sudah di rumahnya misalnya atau ketika sudah waktu sholat tarawih, Iya, mau mereka ngaji, ngaji, bisa ngaji pegang tasbih gitu ya. Iya, ini satu satu bahwa kita sebenarnya tidak bisa langsung menghakimi betul, seseorang karena tampilan-tampilan betul. Don't luarnya judge itu. by cover. Iya. Gitu. Bisa saja kita orang yang merasa benar mungkin ya, Betul. merasa benar itu juga ikut menyumbang bagaimana sehingga mereka Iya, betul, Mas. berada di pihak yang dianggap kita buruk, Betul, yaitu betul, ya. iya. Betul. Karena secara struktural, Mas, Ah, apa yang terjadi di kita sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kita yang katakanlah yang berkecukupan, Mas ya. Itu tanpa kepedulian pada akhirnya ini akan melahirkan suatu komunitas sosial yang merasa dipinggirkan, Iya. Mas, termarginalkan. Akhirnya mereka ingin nampak dengan cara mereka sendiri. Jadi fenomena geng motor itu suatu gejala di itu, Iya. menurut saya. Mas, kalau seperti itu berarti kepedulian seperti ini kan sebenarnya berkaitan dengan cara berpikir kita, berkaitan dengan lingkungan kita gitu. Bisa nggak bahwa apa yang terjadi di bulan puasa misalnya, orang kalau di bulan puasa kan ngajak temennya untuk buka bersama, ngajak temennya untuk peduli sama orang yang tidak mampu, Ya, itu ya. Kalau Mas Hasan sendiri bisa nggak melihat atau mungkin berkeyakinan bahwa hal-hal yang positif ini sebenarnya bisa dilanjutkan di bulan-bulan lain? Karena kalau berbicara anak yatim, orang yang tidak mampu, mereka kan tidak hanya hidup di bulan puasa, ya, ya kan? Di bulan-bulan lain pun ini kan sebenarnya mereka kalau memang kurang mampu tetap membutuhkan kepedulian kita. Ya. Nah, kalau Mas Hasan sendiri melihatnya hal-hal yang positif di bulan Ramadan ini bisa nggak sih kita pertahankan atau kita kelola sehingga tetap berlanjut di bulan-bulan berikutnya gitu, Mas? Ya itu, Mas. Jadi sebenarnya harapan kita berlatih secara spiritual dan fisik di bulan Ramadan dengan menahan puasa. Jadi ini nanti sebenarnya outputnya kan setelah puasa, Mas. Puasa. Jadi menurut Pak Kiai dulu yang mengajar saya mengaji dulu, Mas. Jadi diterima tidaknya puasa itu nanti salah satu indikatornya justru setelah puasa katanya, Mas. Setelah puasa. Ya. Kalau setelah puasa kita menjadi semakin baik, berarti puasa kita itu menjadi tanda kalau puasa kita baik. Diterima seperti itu katanya. Bisa ya. Kalau misal setelah puasa kita semakin iri, semakin rakus, semakin dengki sama tetangga kita misal, semakin dikir, semakin belit. Jadi budaya berbagi di bulan puasa itu nggak berlanjut, Mas. Ya artinya kan selama bulan Ramadan itu seakan-akan, Mas, seolah-olah kita
ikut-ikutan aja Iya, ya, ikut-ikutan. ikutan pada akhirnya. Kalau tidak tarawih takut dimarahi mertua. Gitu. Kalau tidak ikut Iya. tarawih akhirnya kita malu sama tetangga. Itu ya. Kalau tidak puasa seolah-olah kita nanti kalau ikut hari raya akhirnya banyak orang yang kamu nggak usah ikut hari raya karena tidak berpuasa. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misal kita orang yang berpuasa, sebenarnya kan ini semacam latihan untuk menahan nafsu. Betul. Gitu. Bukan menunda makan sih sebenarnya. Iya. Nah, hal-hal seperti ini kadang yang memang apa menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Iya, Gitu. Artinya betul, Mas. pikirkan dalam hal bagaimana aura positif, bagaimana apa lingkungan yang positif ini bisa kita kelola sehingga setelah bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal gitu Iya. ya, dan seterusnya itu hal-hal tentang kepedulian sosial itu tetap berlanjut sih Iya, sebenarnya ya. betul Mas. Kalau dulu ada seorang kiai, kalau nggak salah itu dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu mengarang buku yang namanya Fikih Sosial, Mas. Nah, Jadi fikih harapannya sosial. nanti Mas ada istilahnya kesalahan sosial, Mas, seperti itu. Dan puasa ini salah satu sarana lah untuk melatih itu, Mas, sebenarnya. Melatih kita Iya, peka sosial, betul. peduli sosial nih. Jadi Gitu sepanjang hari kita lapar, sebenarnya bagaimana kita bisa merasakan, ikut merasa penderitaan mereka yang tak berpunya, seperti itu, Mas. Ya, ya. Berbagi-bagi itu hanya salah satu cara sebenarnya, Mas, untuk bagaimana setelah kita menerima, kita rela mengasih, Mas. Oh iya, Terima kasih kan seperti Iya. itu, Mas. iya. Ada istilah kita menerima, Lalu setelah itu kita memberi. rela untuk mengasih. Artinya jangan kita genggam lah, Mas. Iya, Jadi saya kagum, Mas, ada seorang, mungkin dia motivator. Ya. Jadi saya sempat melihat, Mas, orang motivator itu menjelaskan filosofi dari terima kasih. Jadi setelah kita menerima rezeki, kita tidak boleh memegang itu Memegang dengan itu ya. terlalu erat. Kita harus mengasih, ya, Mas. mengasihi ke orang lain juga. Betul. Ya. Jadi istilah terima ngasih Kasih. kayak gitu, Mas. Terima kasih. Jadi ada siklus katanya. Ada Kayaknya- semacam siklus. Kalau di Madura itu jawabannya ada pada. Iya. Artinya ada pada itu kalau kau menerima dan mengasih, maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Betul, mungkin ya. betul. Nah, oh berarti bukan sekedar basa-basi. Iya. Iya. Kalau kita bilang terima kasih ke orang Iya, Mas. itu lalu dijawab sama-sama atau daripada itu sebenarnya bukan sekedar basa-basi. Iya, Mas. Gitu ya. Iya. Jadi saya terheran juga saat itu. Jadi ketika motivator ini bicara filosofi terima kasih, saya terkejut, Mas. Ah, Karena belum pernah saya mendengar penjelasan seperti iya, itu ya. penjelasan seperti itu. Saat kita terima, kita harus rela mengasih, Mas. gitu. Seperti itu. Jadi kalau misal bagi seorang yang punya pendapatan tetap setiap bulannya Iya, itu, maka betul. mereka sebenarnya harus menyisihkan Iya. dari sekian apa Iya. yang mereka terima gitu. Iya, dan itu akan istilah agamanya mereka akan peroleh rezeki dari arah yang tak terduga, Mas. Tak terduga. Kalau mereka gampang bersedekah, Ya, ya. gampang ya. berbagilah seperti Berbagi itu. Ini hal-hal seperti ini kan sebenarnya, Mas, ketika kita tahu tentang filosofi terima kasih lalu kita menjawabnya sama-sama, maka sebenarnya bukan basa-basi tetapi harus menjadi satu kesadaran Iya, bersama ya, betul. bahwa apa yang kita dapatkan itu sebagian dari yang kita dapatkan itu harus dikasihkan ke orang lain. Betul, Mas. Sehingga kalau ada orang bilang hidup itu tentang terima kasih, artinya bahwa suatu waktu kita akan menerima dari orang lain, Betul. tapi pada waktu tertentu kita harus Rela mengasihkan ya, ke orang melepas lain. ke orang lain. Nah, seperti itu. ini hal yang sebenarnya apa ya? Mungkin baru juga bagi saya, Mas. Iya. Sehingga seolah-olah kalau terima kasih itu kan kalau kita dikasih orang terus Terima kita kasih. mengucapkan terima kasih, menunaikan menggugurkan kewajiban. Iya. Oh, pantesan ada yang juga bilang itu terima kasih itu adalah bentuk Bersyukur. ya, bentuk bersyukur yang paling tinggi. Iya. Artinya yang paling tinggi karena ada satu kesadaran ternyata dalam diri kita saat kita menerima dari orang lain, maka kita mesti siap untuk
mengasihi ke orang lain Iya, juga. betul. Gitu. Nah, gitu. Ya karena rezeki katanya Mas, rezeki itu berputar sebetulnya. Berputar. Iya. Artinya ada kalanya kita menerima dalam jumlah tertentu, maka kita harus mengeluarkan dalam jumlah tertentu juga, dan itu juga akan kembali lagi ke kita, Mas. Terus berputar seperti itu. Iya. Jadi kalau ada istilah terima, kita ngasih lagi Ngasih sebenarnya seperti itu. Nah, kembali kepada persoalan bahwa dengan puasa, Mas, kita kan sebenarnya berlatih ya. Iya. Berlatih merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Artinya, misal tidak bisa kita juga pungkiri ya, ada beberapa saudara kita yang mungkin hidupnya pas-pasan misalnya. Betul. Atau mungkin hidupnya ya apa ya? Kalau di dalam terminologi sosialnya itu berada di kurang mampu lah. Ya, kurang mampu. Nah, dengan berpuasa itu akhirnya kita bisa merasakan bagaimana mereka misal tidak makan seharian. Iya. Gitu ya. Nah, seharusnya kesadaran-kesadaran seperti ini yang membuat kita siap mengasihi gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Dan kita kalau dilihat dari struktur sosial kita, Mas, ini kan yang diharapkan sebenarnya kesadaran itu pertama harus ada di pemerintahan, Mas. Pemerintah. Oh iya. Betul. Pemerintah. Karena bagi saya pemerintah itu pengelola, Mas, pengelola kekayaan, pengelola pendapatan. Jadi bagaimana kebijakan publik pemerintah itu harus menyentuh, Mas, menyentuh orang-orang yang tak berpunya seperti itu. Kita kan punya banyak sebenarnya program-program sosial itu. Jadi untuk mengangkat derajat mereka, orang-orang mustadafin istilahnya, orang-orang yang tak berkecukupan. Nah, di momentum Ramadan ini saya pikir bagi-bagi takjil yang kemarin sempat diinstruksikan oleh Pak Bupati itu juga positif. Positif. Walaupun secara substansi itu juga harus diterjemahkan ke level bantuan-bantuan yang sifatnya reguler gitu ya. Bantuan hibah, bantuan sosial itu juga harus punya dimensi, Mas. Punya dimensi kesalahan sosial tanpa ada diskriminasi, Mas. Jadi siapapun orang-orang yang tak berpunya yang berhak lah untuk mendapat bantuan itu ya harus disampaikan seperti itu. Atau mungkin juga hal seperti itu bisa ditafsirkan kepada yang lebih maju lagi, Mas. Iya. Kalau memang mereka sudah mampu, ya tidak perlu berebut terhadap bantuan sosial dari pemerintah ya. Iya, jadi itu juga yang membuat kita sedih lah, Mas. Iya. Jadi ketika ada kelompok masyarakat yang sudah di taraf menengah lah, tapi mereka masih berebut bantuan sosial dan mereka nggak mau dicoret, Mas, namanya dari penerima. Kan ada gejala seperti itu, Mas. Iya. Ada gejala. Bahkan kan juga menemukan tentang kasus bagaimana orang yang seharusnya dapat bantuan tidak dapat, tetapi orang yang sudah layak untuk tidak dapat ternyata masih dapat. Nah, ya itu. Jadi itu keprihatinan kita lah, Mas. Keprihatinan kita. Artinya mereka juga harus menyadari masih banyak orang yang lebih pantas. Lebih berhak untuk menerima bantuan itu. Nah, dari latihan berpuasa itu sebenarnya saat kita sadar bahwa masih ada orang yang yang kurang mampu, gitu ya. Masih ada saudara-saudara kita yang masih makannya mungkin tidak 3 kali sehari. Tidak 3 kali sehari, makanya di dalam persoalan-persoalan itulah kita mesti peduli. Ya, kepedulian kita bisa saja dalam bentuk memberikan sebagian ngasih, sebagian dari rezeki yang kita terima. Ya, betul. Yang kedua, di dalam sebagai warga negara bisa saja kita juga berkomitmen kalau kita memang mampu sebenarnya tidak perlu berebut tentang bantuan sosial itu ya, Mas. Betul, Mas. Kalau konsep bernegara kita kan sebenarnya fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara itu ya. Betul, Mas. Artinya bukan dipelihara terus biar miskin ya. Enggak. Jadi itu sebenarnya yang juga sempat banyak menjadi perhatian masyarakat kemarin, Mas. Artinya ada kan sekelompok orang yang menghembuskan bahwa kemiskinan itu sengaja dipelihara. Ya. Saya yakin enggak lah, Mas. Ya. Artinya negara nggak mungkin memelihara kemiskinan itu ya. Cuma
mungkin ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kemiskinan itu untuk Kemiskinan itu kepentingan politik elektoral lah, Iya, seperti bisa. itu. bisa. Tapi hal-hal yang perlu ungkapan seorang bijak itu kan, kemiskinan itu memang berbahaya, tetapi punya mental yang miskin, nah lebih itu yang berbahaya. lebih berbahaya, Mas. Setuju Mas, Iya. sepakat saya. itu Karena nggak ada cukupnya Mas. Iya. Kalau itu kurang aja terus Mas. Iya. Mereka menggenggam terlalu erat, mereka sukar mengasih. Iya. Kalau mental miskinnya seperti Iya. itu Mas. Dan di bulan puasa ini sebenarnya momentum bagi kita untuk ya bersama-sama Iya. melatih Betul. diri, merasakan bagaimana lapar itu ya, merasakan bagaimana indahnya kebersamaan. Betul. Misalnya itu, sehingga dengan latihan-latihan itu akhirnya kita tidak hanya di bulan puasa ini peduli sama tetangga kita, Betul. peduli sama saudara kita, Betul. tapi di luar bulan puasa pun kita tetap ya, kalau memang di sekitar kita ada anak yatim ya kita tetap memberi perhatian nih. Iya, harapannya kan seperti itu Mas. Iya. Mudah-mudahan hal positif di bulan puasa ini terus berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Ya. Itu ya seperti kata Mas Hasan tadi, bahwa indikator puasa kita itu baik adalah sebenarnya di luar Betul. bulan puasa. Ya. Ya kalau di bulan puasa ini kita misal berpuasa sungguh-sungguh, imanan wahtisaban. Ya. Kalau mendengar ceramah-ceramah agama kan, imanan wahtisaban itu, maka dosa-dosa kita katanya akan diampuni. Amin. Ya. Tapi kalau puasa kita ya pura-pura. Walaupun kadang puasa itu menjadi hal yang privat ya, Iya, privat, betul. hanya kita dan Tuhan. Betul. Atau bahkan hanya Tuhan yang tahu puasa kita itu baik atau tidak. Betul. Iya Mas. Mas, kembali kepada persoalan orang berbagi takjil, buka bersama di bulan puasa, itu ya. Ini sebenarnya genetik kita atau sekedar ikut-ikutan sih? Maksudnya genetik itu sebenarnya kita adalah bangsa yang memang terenyuh, atau bangsa yang sebenarnya suka peduli atau perhatian kepada orang lain yang kurang mampu. Iya. Jadi kalau kita bicara kebudayaan asli Mas, genetik kita yang suka berbagi, mungkin itu 100% benar Mas. Benar ya, gitu ya. Ya, karena kalau kita lihat dari sisi kebudayaan, masyarakat kita dari sejak zaman dulu Mas, memang suka gotong royong. Gotong royong gitu ya, saling membantu. Iya betul. Jadi nampak misalnya kalau di rumah saya yang nampak itu kan ketika ada orang bangun rumah, maka tanpa disuruh tetangga itu datang itu ya, membantu. Itu jadi mereka berbagi tenaga, Mas. Berbagi tenaga, berbagi waktu untuk menolong saudaranya yang kebetulan lagi membangun rumah. Mungkin dari hal-hal seperti itu Mas, itu masih melekat Mas dalam ciri kebudayaan masyarakat kita, masyarakat Madura, bahwa berbagi itu hal yang mulia. Menjelang puasa, menjelang hari raya pun Mas, di tempat saya itu masih ada kebudayaan teratur di istilah. Oh, teratur. Iya. Oh, kalau di rumah saya juga ada Mas. Iya. Jadi teratur itu. Ya. Jadi antar tetangga itu Mas ngasih gitu makanan. Ya? Iya. Sebaliknya juga saling ngasih kayak gitu. Itu yang dikatakan terima kasih tadi ya. Iya. Ada yang menerima, ada yang ngasih. Ya. Jadi teratur itu sebenarnya manifestasi dari terima kasih dalam satu praktik. Betul. Itu ya. Betul. Jadi karena terima kasih itulah akhirnya ada yang mengatakan saling menguatkan tentang silaturahmi, persaudaraan. Betul. Dan itu harus mengalir ke atas Mas, mengalir ke pemerintah kita, mengalir ke birokrasi kita Mas, agar budayanya semakin bagus Mas. Ngasih yang ngasih lah. Ngasih. Iya. Jangan semuanya dipegang. Ya. Harus dikasih ke rakyat, ke masyarakat. Itu ya. Biar itu tadi, bahwa tradisi terima kasih itu menjadi penguat gitu ya. Tatanan sosial. Kalau di Indonesia itu kan ya di Madura lah Mas. Saya itu dulu masih ingat yang disampaikan oleh
apa ya orang-orang itu kalau ke Madura itu pasti tidak akan kelaparan, pasti tidak akan kehujanan. Betul, Mas itu. Nah, Jadi itu saya sangat setuju karena kalau kita namu ke saudara atau bahkan orang yang nggak dikenal itu kita mesti dikasih makan. dikasih makan. Iya, gitu. dimakan. Iya, Ada masih budaya-budaya seperti itu. iya, iya. Dan ya kita berharap bahwa di kayak kalau ini kan era medsos, Mas. Iya, Iya kan? iya, Maksud saya era medsos. Jadi sebenarnya kalau kita itu bagi-bagi takjil di foto lalu diunggah di Instagram, iya, itu kalau saya melihatnya itu sebagai satu ajakan kepada orang lain juga, ajakan untuk ya bagaimana kita juga peduli. Misalnya kalau Anda punya kelebihan rezeki atau mungkin Anda hari ini gajian, maka sisihkanlah dari sebagian gaji itu untuk kalau punya tetangga yang kurang mampu. betul, mungkin itu. betul, Mas. Jadi itu kalau dari sisi agama pun kita kan sering diajari juga, Mas. Berilah tetanggamu walaupun hanya kuahnya, Wah, Mas. iya. Kuah dari makanan yang dimasak ibu-ibu kita atau istri-istri kita. Jadi itu sederhana, Mas, ajaran sederhana. Tapi ketika kita mampu menerjemahkan itu ke level kebijakan misalnya, Mas, kebijakan pemerintah, itu justru dampaknya sangat luas, Mas. Iya. Karena skupnya desa, sekecamatan sampai seluruh Indonesia mungkin bisa, Mas. Makna kepedulian kalau di tingkatan kita mungkin berbagi makanan ya. Iya. Tapi kalau ketika kepada kepemerintahan, makna kepedulian itu bagaimana mereka membuat kebijakan yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Itu yang sangat diharapkan, Mas. Kalau di Sumeneb misal ada satu kebijakan yang saya kira berdampak luas itu, misal UHC itu ya. Iya, UHC itu ya. UHC bagus. Itu sebenarnya satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka bisa jadi gratis gitu ya. Satu sisi masyarakat dipermudah pelayanannya, sisi lain mereka juga dibantu pembiayaan. Ya, itu sangat fundamental bagi masyarakat kita yang sebagian masih dalam kehidupan yang kurang mampu seperti itu. Dan kepada para nakes misalnya, pada dokter ya kita juga mesti juga berterima kasih ya. Karena mereka dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, ketulusannya mau melayani saudara-saudara kita yang kurang mampu itu. Betul, Mas. Jadi di momentum puasa kali ini seperti yang Mas Yed sampaikan, mudah-mudahan itu membawa vibe yang positif lah, Mas, ke bulan-bulan berikutnya. Iya. Sehingga antara saat kita sudah punya satu kesadaran kolektif bahwa ada tetangga kita, saudara kita yang harus kita kasih, itu ya. Nah, kan ini pada akhirnya tentang Mas, puasa itu melatih kita untuk bisa memanifestasikan tentang yang namanya terima kasih. Iya. Terima kasih itu kalau di bahasa Arabnya kan syukur gitu ya. Syukur gitu. Artinya jadi ketika kita menerima rezeki dari Allah, maka bentuk syukurnya itu akhirnya ngasih. Iya. Itu ya. Dan itu juga akan berputar kembali lagi. Berputar, Mas. Itu ya. Orang yang kita kasih itu menerima. Iya, menerima. Dan dia pasti juga karena sudah mendapatkan rezeki atau mendapatkan dari kita, akhirnya ngasih juga kepada minimal ke keluarganya. Itu. Akhirnya disitulah berputar tentang pantesan kalau pada akhirnya kalau kita pandai bersyukur maka rezeki kita akan ditambah. Karena akan berputar. Itu ya. Iya, Mas. Iya, itu. Daripada kita nggak ngasih terus kita takut ada tetangga mau pinjam, saudara mau pinjam. Kan itu kalau sudah rasa takut kan berarti Mas. Berarti apa? Berarti ya rezeki kita sebenarnya seolah berkurang. Iya, betul. Itu ya. Jadi orang yang nggak yakin, Mas, dengan apa istilah keajaiban sedekah mungkin berat, Mas. Berat. Orang yang baru pertama melatih kebiasaan itu mungkin berat. Tetapi kalau kita punya keyakinan, Mas, bahwa rezeki itu memang berputar, kita nggak akan
banyak berhitung lah Mas. Pasti kita akan mudah memberi. Ya semoga saja di bulan puasa ini kita semua itu bisa berlatih dengan sungguh-sungguh Mas. Artinya bahwa menahan lapar, menahan haus itu melatih kita bahwa kita oh seperti ini loh kalau orang kekurangan misalnya. Iya. Gitu ya. Oh seperti ini loh kalau orang kehausan. Iya. Sehingga kita bisa lebih peduli lagi kepada saudara kita, kepada tetangga kita Mas. Gitu. Nah, mungkin itu ya apa tentang refleksi kita bagaimana puasa itu sebenarnya kan bukan sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi sebenarnya harus menjadi sarana latihan kita untuk peduli. Kepedulian itu ya bergantung tingkatannya. Ya kalau masyarakat kecil peduli, kalau kata Mas Hasan tadi gotong royong ya. Iya. Ada tetangganya saling membantu. Tapi ketika dia menjadi abdi negara, menjadi pengambil kebijakan, maka kepedulian itu harus diwujudkan dalam komitmen berbentuk kebijakan yang bermanfaat untuk orang banyak. Tadi sudah ada contohnya. Betul. Ada instruksi untuk memberi takjil. Semoga ini tidak hanya dimaknai di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Ada juga yang namanya program UHC itu. Ini adalah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap orang-orang yang tidak mampu ketika mereka sakit. Dan semoga refleksi ini, bincang-bincang malam ini juga menjadi satu renungan bersama kita sehingga kita lebih peduli kepada lingkungan untuk membentuk lingkungan yang harmoni. Salam berjumpa di lain kesempatan bersama Semina